remember five kinds of tenses. Yang harus diingat tenses dalam TOEFL, pertama itu simple present, karena akan banyak sekali. Yang kedua itu adalah simple past tense. Past yang identified the second verb. Kemudian yang ketiga ada future, gunakan will di sana. Kemudian ada yang keempat present perfect, ada has, have plus verb 3. Kemudian yang terakhir nanti kita ketemu ya. Pokoknya 5 ini yang sering muncul di dalam teks. Jadi kalau misalnya simple, present, perfect, future, gabungan seperti itu jarang sekali. Ada, cuman rare ditemukan. Oke, kita mulai dari subjek dulu. This is such kind of recalling your memory like this. Coffee is delicious. So remember, a sentence should have subject and verb. Di belakangnya mau dia ada noun, ada adjective, ada adverb, itu tergantung dari jenis kalimatnya. Coffee is delicious. So you should find coffee as a subject and then the verb is begitu ya. Delicious is a kind of adjective. Next, the second one, milk contains calcium. Kita sadar betul bahwa walaupun meals ini adalah, kalau kita bilang ini subjeknya singular atau plural gitu ya. Milk yang termasuk ke dalam cairan itu hitungannya adalah satu. Ingat, dalam cairan liquid hitungan satu. So, you should put s at the end of the verb because ini contoh dari simple present. Kalau subjeknya satu, verbnya harus ditambahkan s. Ini simple present tense. Sudah ingat sebenarnya. Kita mengingat kembali bahwa satu subjek itu verbnya harus ditambah s atau is di belakangnya. Oke, kita lihat ke bawah. Kita sebut dengan setelah subjek tadi kita ketemu ada yang namanya adjektif, kemudian ada subjek, ketemu verb. Di sini ingat is itu kalau dia berdiri sendiri dia jadi verb. Tapi kalau misalnya dia ada is having like that, nah itu present continuous. Nah, salah satu tenses tadi yang Miss Ima lupa present continuous ya, happening right now. Jadi 5 itu harus selalu standby itu di otaknya. Nah, itu contoh. Em, yang terpenting Miss Imang garis bawahi, highlight lagi bahwa subjek dan verb itu harus bergandengan. Bergandengan. Walaupun nanti subjek akan ada preposition terlebih dahulu, nanti baru ketemu verbnya, itu oke. Dia mengecoh saja. Yang jelas ketika grammar, nggak mau tahu harus ada subjek dan verbnya. Itu. Ini kan simple sentence nih. Nih, the third one, let's say. The book is on the table. Setelah is, ini dia ketemu preposition. Banyak ragamnya. Tidak hanya verb langsung, kemudian tidak hanya verbnya tidak hanya langsung ketemu noun, ada adjective, nah kemudian ada preposition juga, it's okay. Next, ini kayak kepemilikan begitu ya, John's possessive pronoun. Like that new car, that new red car is John's. Artinya mobil baru yang berwarna merah itu miliknya John. Ini yang di belakangnya ini kita nanti dulu. Yang penting adalah ketemu subjek dan verb. Oke. Nah, example of subject, contoh lain ya ini banyak sekali. Kalau kita lihat ada we, girls. Sebenarnya dia ada ininya ya, untuk penanda pemisah. Nah, ini kita boleh meletakkan koma di sini. Tapi karena dia langsung kalimatnya we girls, we are aja boleh atau girls are not going to that movie. Boleh. Ingat subjek ya. Kalau subjek satu, bagaimana? Kalau subjeknya satu itu singular, kalau subjeknya banyak itu plural. So it depends on is for singular and then are for plural. That's should remain for you. And then the second one, George likes boats. Likes, remember this is kind of simple present tense if the subject is singular, so you put s at the end of the verbs like this. Nah, sama seperti ini borongan nih subjeknya nih. Mary, John, George, and I went to the restaurant last night. Ini mau dia gabungan atau kita bisa bilang karena ada I-nya kita jadikan atau kita replace ini menjadi we gitu ya.
We went to a restaurant last night. Ini pengingat saja. Nah, last night jangan lupa kalau sudah menemukan kata last night, so remember you put the second verbs. Itu sudah pasti ingat ya. Nah, contoh-contoh seperti ini ada was, ada cancelled, ada closed. Ini verb kedua semua. Tanpa dia menunjukkan adverb of time-nya, it's okay. Ada pun itu modifier ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, ini close at 2 o'clock. Dia disertai dengan preposition. That's fine. Nah, subjek juga tidak melulu langsung menyebutkan nama, tetapi kita ganti menjadi it. Boleh. It rains. It ini kan menandakan bahwa dia pengganti dari weather. Itu it rains. Nah, karena it satu ya. Jadi range-nya harus ditambahkan S di belakang. It rains quite often here in the summer. Nah, susunan atau organizing dari subject, verb, kemudian eh, apa namanya often here, often kata dia kan, itu pengingat juga bahwa kata misalnya always, often, sometimes itu sering muncul di simple present tense. Nah, di akhir kita tambahkan adverb of time-nya ada in the summer. Boleh. Nah, nih gabungan dari dua kalimat secara paralel yang kedua. Biar dibesarin dikit ya. Nih, this one ya. It is hard to believe that he is dead, gitu ya. So, this is remember a connection atau connecting words, boleh. That di sini uh, menjadi kata penghubung bahwa ingat ya, di sebelah kiri kanan itu harus paralel. Kalau sudah ada kata penghubung atau connecting words or connectors, boleh. It is hard to believe. So, and the left side, you should find subject verb like it is, and then in the right side, you should find subject verbs. Jadi he is. Ini artinya kita harus paralel. Kalau di sebelah kanan itu menggunakan simple present, sebelah kirinya juga harus simple present. Ini sudah ingat ya. Nah, nih, Miss, kalau tadi kan ada that, artinya it is hard to believe that he is that. That artinya di sini that itu dua artinya, bisa bahwa, bisa yang. Nanti akan kita bahas ke bawah lagi ya pengingatnya. Kalau ini kan it is hard to believe that he is that. Nah, susah percaya ya bahwa dia sudah meninggal gitu. Nah, ini ada that juga nih. Nah, apakah that di sini kata penghubung atau bukan? Nah, lihat lagi kalimatnya, jenisnya. There was a fire in that building last month. Jadi in that building last month bisa kita keep dulu. Nah, yang paling penting di depannya ini. There was, bisa there were, bisa kalau subjeknya di sini plural. Nah, kebetulan di sini kita temukan bahwa subjeknya itu singular, a fire. There was a fire in that building last month. Let's see, kita harus menyesuaikan, mencocokkan. Kalau dia kata keterangannya sudah jelas di sana last month, kita harus memasukkan verbnya harus pas juga. Ini contoh kalimat positif ya. Nah, di bawahnya kita ketemu nih. Was there a fire in that building last month? Nah, kalau kita mau bertanya, so auxiliary verbnya atau verbnya duluan di depan, begitu ya. Kalau misalnya mau tanya, itu nggak ada subjeknya duluan, pasti verb atau helping verbnya yang duluan, helping verb or auxiliary verbnya duluan yang dimajukan. Jadi kita tukar posisinya, change the position. Was there fire in that building last month? Gitu ya. So like this itu nadanya atau intonationnya should be high atau apa ya, tinggi ke belakang. Nah, yang ketiga nih, lihat kalau tadi was ya, was ini where. There were many students. Why where? Because we should look at the subjects. We have the plural subject here. Many students.
Let's see, remember we have countable noun and we have uncountable noun. Kalau benda itu bisa dihitung, pakaikan many. Kalau bendanya nggak bisa dihitung, pakaikan much. Gitu ya. Itu udah paham sekali itu. Dan kalau kita mau bertanya, majukan verbnya ke depan atau tukar change the position of the verb at the first in the front of gitu. Jadi where there many students in the room. Nah, itu. Sudah bisa mengingat ya, recalling lagi. Oke, next. Tadi kita membahas tentang subjek, sekarang kita bahas tentang verb lagi. Ini kalau verb, if we talk about verb, if we talk about tenses. Believe on me. Kalau kita sudah berbicara tentang verb, itu tandanya kita sedang berbicara tentang tenses. Nah, kalau sudah tenses, nanti mohon cocokkan dengan perangkatnya, begitu ya. Perangkatnya itu ada adverb of time-nya, ada kata keterangan yang sering muncul, misalnya kayak already, just, itu kan muncul di present perfect, begitu ya. Kalau misalnya often, always, often, sometimes, rarely, seldom, gitu ya. Never, itu sering muncul di simple present. Begitu. Misalnya for, since itu juga sering muncul di present perfect. Jadi kita mengingat itu saja itu sudah apa namanya uh, mengidentify kalimat begitu. Nah, ada atau tidaknya itu di belakang itu tergantung. Kalau misalnya si yang memberikan tes menyediakan waktunya atau menyediakan perangkatnya seperti yang Misi sebutkan tadi ya lebih memudahkan kalian, tapi terkadang mereka sudah sampai subjek, verb, objek, udah selesai. Itu aja udah boleh kok, nggak harus ada komplit banget yang di belakang. Misal nih, ini verb ya, kita contohkan ini menjadi simple present. John drives too fast. Ingat, drive tambahkan s jika subjeknya singular. So remember, kita coba menyandingkan dengan yang kedua ada they had spinach. Ini they hate spinach. Ini hate, kenapa dia tidak ditambahkan s? Ya karena subjeknya plural. Itu sudah ini sekali, sudah umum sekali. Nah, ini simple present, ingat. Yang paling banyak muncul tadi 5 tenses yang Miss Ima sebutkan. Simple present, simple past, present continuous, present perfect, present future. Udah, selebihnya itu mau dia sangat jarang sekali muncul. Oke, let's see. The third one like this. Nah, kita akan ketemu nanti to be. Kita sebut dengan auxiliary verb atau helping verb. Dia akan combine dengan yang namanya the main verb. Nah, ini contoh dari present continuous. Sedang sorry, ada tomorrow di sana. Is going to itu sama dengan will. Be going to, ingat ya. Be going to itu slashnya, garis miringnya adalah um, will. Karena ada kata tomorrow ini, besok begitu ya. Artinya sama aja ini John will go to Miami tomorrow. Sama. Tapi kalau kita mau menggunakan be going to, bedanya will dan be going to itu bedanya kalau be going to itu sudah seperti fix itu rencananya karena dia sudah ada preparation before. Misalnya teman-teman mahasiswa mau pergi ke luar negeri, paspornya udah ada, kemudian penginapannya udah ada, tempat destinasinya sudah dipilih. Nanti, nah kalau dengan full preparation seperti itu kita akan artinya rencananya itu memang akan dilaksanakan begitu ya. Kemungkinan kecil itu di cancel itu enggak. Tapi kalau misalnya kita bilang I will study uh, tomorrow morning, ya bisa jadi itu distraksinya itu banyak sekali dan itu ya hanya rencana saja karena preparationnya belum belum sekuat se apa ya se effort dari penggunaan be going to.
Kalau misalnya dia bilang John is going to Miami tomorrow, ini pasti sudah dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga besok dia akan pergi tuh ke Miami. Nah, begitu. Ini contoh dari be going to atau kita sebut dengan will. Present future ya. Pengganti dari will adalah be going to. Be-nya, be ini kan to be ya, atau auxiliary-nya. Itu tergantung dari subjek. If you find out subjeknya adalah singular, ya kita pakaikan is. Kalau dia plural, ya pakaikan are. Gitu. Jadi misalnya, John and Mary are going to Miami tomorrow. Begitu. Jadi be going to-nya menyesuaikan, depend on subjeknya. Nah, nih, contohnya perfect, present perfect continuous. Ya, yang ini tambah-tambahan ya. Ini kan perfect nih. Nah, ada reading. Kalau udah ada ing, itu pasti continuous gitu ya. Jane has been reading that book. Nah, kalau kita berbicara tentang present perfect, has, kalau ketemu the real verb atau the main verbnya langsung verb ketiga. Nah, been ini kan verb ketiga, tapi disertai dengan reading, berarti present perfect continuous di belakangnya ada reading. Has been reading. Kalau misalnya mau present perfect, jadinya Jane has read. Langsung aja. Eh, Read ini tidak berubah ya, mau dia verb satu 2 3 tetap read. Tapi bacanya verb one itu read, verb two verb 3 itu bacanya red. Like you say merah red. Tuh. Jadi ya, ini contoh dari present perfect continuous. Jarang ditemukan, tapi ada. Nah, itu contoh. Oke, contoh phrases lagi ya. Ada yang verb langsung, eh, ada yang phrases like this phrases ya, has been reading itu phrases itu. Rasa. Nah, ini she will go to Boston next week. She will go to Boston next week. Let's see next week. Itu sudah penanda bahwa it happens for the future. So, you need to put will atau be going to boleh. Nah, karena ini disertai dengan will, ingat kalau udah ketemu will, mestilah dia verb one, jangan ditambah-tambahin kecuali dia tidak ketemu yang namanya main verb. Misalnya will go, will visit, will read, will buy, will study. Nah, itu kan the main verb. Tapi kalau misalnya dia misalnya tidak ada the main verbnya, kita ketemu misalnya she will be a teacher next year gitu ya. Kalau tidak ketemu the main verb, jadikan be. She will be a teacher gitu. She will be a beautiful girl. Boleh. Jadi kalau misalnya tidak menemukan the main verbnya, ganti dia menjadi be. Nah, di belakangnya susul gitu ya. Ada noun mungkin, ada adjective, boleh di belakangnya. Next, nah ini kan verb, the real verbnya langsung ya, atau the main verbnya langsung ketemu nih. Jane is very tall. Lihat ini yang ketiga, ini namanya phrases. Must have gone. She ingat, must ini salah satu bentuk modal. Balik lagi ya, memorinya ke modal. Kalau setiap modal harus ketemu the main verb, subject, auxiliary, verb pertama. The main verbnya harus verb pertama yang tidak boleh ditambah-tambahin apapun. Misalnya, contoh modal kan banyak ya, ada may, ada must, ada should, ada might, bentuk pasnya, kemudian ada will juga modal masuk. Jadi ini termasuk salah satu modal. Modal harus ketemu verb one, ya. Jadi, nah ini karena dia have, ini identik sekali kalau sudah ada has have, dia akan rentan ketemu yang namanya verb three. Nah, kita sebut dengan ininya present perfect karena dia kalau sudah ketemu have has itu sandingkan dia dengan verb three. Tapi kalau sudah must jangan langsung must gone itu salah. Jadi must have gone to the bank. Nah, itu namanya phrases. Nah, Joe has. Nah, ini kalau dia phrases, yang kedua itu verbnya langsung. Joe has gone home. Nah, kalau ini, Mary is watching television. This is a kind of a present continuous.
Sama nih, ini past continuous ya. Kalau ini present, ini pastnya. It was raining at 6 o'clock last night. Past continuous. Ingat, ada pastnya di sini, last night. Okay, so, do you get a point, everyone? Yes? Sudah ingat ya? Okay, now we talk about a complement. Pelengkap. Pelengkap ini kita boleh memasukkan kata keterangan di belakang. Let's say example. Complimentsnya ya. Yang digaris bawahi underline words itu contoh dari complimentnya. John bought a cake yesterday. Bought is the second verb of buy. A cake, a new car, some water, um, Mary, and then cigarette. Ini contoh dari John ya. Ini contoh dari komplimen. Setelah subjek ketemu verb, ada objek di belakangnya. Nah, objek itu kita sebut dengan komplimen. Oke, misalnya what did John buy? Nah, ini bentuk pertanyaan kenapa pakai did? Karena dia pas, begitu ya. Kalau dia present ya ganti menjadi what does John buy gitu. Kenapa does? Karena John satu. Jadi di sini bukan both lagi, tapi John buys a cake this morning, contohnya. Atau every morning, boleh. Kata every sering muncul di simple present ya. Oke, complement itu adalah noun atau kata pelengkap di belakang setelah verb. Contohnya, a cake. Nah, ini kan setelah verb itu boats, and then was driving. Ini past continuous ya. Was driving a new car. Ini komplimennya. He wants to drink some water. Ini komplimen some water. Kemudian sorry, she. So, verbnya so, past time ya, ada John. John ini pelengkapnya. They call Mary. Mary itu komplimennya. Ada he was smoking a cigarette. Kalau mau membuat dia menjadi pertanyaan, ubahlah dia sesuai dengan jenis tensesnya. Setelah kata WH question, munculkan auxiliary verbnya terlebih dahulu. Helping verb. Bahasa lain dari auxiliary verb adalah helping verb. Munculkan itu baru subject. Setelah itu baru verb. Verbnya menyesuaikan dengan jenis tenses. Balik lagi ke dia, ke asalnya. Let's see, what did John buy? Jangan what did John bought. Alah. Karena bought ini penggantinya sudah kita ganti menjadi auxiliary verb did. Jadi dia buy-nya, verbnya kembali ke asal. Ke verb one. Gitu. Yang lainnya itu mengikuti. Oke. Kenapa does nih? Misalnya, what does he want to drink? Gitu ya. What does he? Ingat, setelah WH question, munculkan auxiliary verb-nya dulu, baru subject. So, di belakangnya ngikut. Itu kalau misalnya kita mau change interrogative sentence-nya, bertanya. Okay, is there any question so far? No? Is it clear? Yeah? Okay. Now we come to modifier. Modifier, it is kind of a adverb of times. Contoh ya, preposition boleh, kemudian adverb phrase boleh. Contoh dari ini modifier. Modifier ini kalau tadi pelengkapnya adalah noun. Nah, modifier itu bercerita tentang waktunya kapan, tempatnya, bagaimana kejadian tersebut terjadi. Nah, itu kita sebut dengan modifier. Contoh nih, in the morning, at the university, on the table, kita sebut dengan prepositional phrases. Kedua, ada nih contohnya last night, hurriedly, next year's, outdoors, yesterday. Nah, kalau dia lebih dari satu kata, kita sebut dengan adverbial phrase atau adverb saja. Kalau sudah ly ini pasti adverb ini. Itu boleh seperti itu. Nah, contoh nih ya. Ini sudah kita ketemu nih, pasti yang namanya grammar, subject verb amankan dulu. Mau dia ada komplimen, mau enggak ada masalah. Nah, kalau ada modifier juga boleh. John bought a book at the bookstore. Nah, at the bookstore itu contoh dari modifier of place. Contoh lagi, Jill was swimming in the pool.
And the pool is an example of modifier of place juga. Nah, kalau ada waktu, kita sebut dengan modifier of time. Kalau dia kata-kata keterangan caranya seperti apa? Modifier of manner. Adverb lah kita ya, sebut adverb of manner. He was driving very fast. Dia tuh mengendarai itu sangat cepat begitu ya. Nah, dengan sangat cepat begitu, nah itu cara dia mengendarai. Kalau misalnya ada mau kata komplimennya, he was driving a car very fast. Boleh. Nah, ini modifier place-nya apa? The milk is in the refrigerator. Nah, ini modifier of place. Contoh lain ada main street, on main street. Nah, she drove the car on main street. Ini verbnya dia tergantung ya, mau present, mau simple past, mau future, mau continuous, itu bebas. Bebas saja. Cuman kita harus tahu ciri khas dari masing-masing tenses. 5 itu aja dihafal, itu udah sangat membantu kita. Nih, contohnya, we ate dinner at 7 o'clock. Ini modifier of times. Kalau mau diubah menjadi tanda tanya atau question words, question sentence, kita menggunakan WH question at the first, and then don't forget to put auxiliary verb or helping verb after question verbs there. Baru nanti subjek belakang ngikut. Jadi disesuaikan ya, kalau dia pas, jangan lupa helping verbnya ada did. Kalau dia present, helping verbnya ada is, was, atau apa gitu. Itu menyesuaikan saja. Nah, contoh yang incorrect ya, bagaimana structure membantu kita menyusun dengan benar, gitu ya. Apa namanya, organize-nya very well. She drove on the street the car. Komplimennya di belakang gitu. It's better for you to say she drove the car on the street. Nah, itu. Setelah verb langsung ketemu komplimen, baru dia modifier of a place-nya. Okay, I think it's so clear for you. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris ini basic banget gitu ya. Mengingat kembali. Karena lumayan kita banyak pertemuan ya. 10 kayaknya nih. Karena nanti udah mahir sekali kayak menentukan oh ini verb ini. Kalau sudah lihat kalimat itu ini salah nih gitu. Ini posisinya nggak benar nih gitu. Karena teman-teman mahasiswa sudah belajar mana nih apa namanya susunan-susunan yang benar. Namanya structure gitu ya. Oke, next. Kita contoh ya, exercise one. Kita akan ketemu empat-empatnya kita gabung nih. Ada subject, verb, complement, dan modifier. Let's see. Jill is buying a new hat in the store. Ini sudah komplit banget. Contoh kedua, Betty is shopping downtown. Ini juga, ini is shopping, komplimennya nggak ada, nggak apa-apa. Jadi yang boleh, yang tidak boleh nggak ada itu harus, yang harus ada itu subject verbnya. Kalau misalnya mau komplimen atau modifier ada atau enggak juga nggak ada masalah. Gitu. Yang penting itu subject verbnya. Okay, so do you understand so far? Easy ya, easy. Kalau sudah ini recalling lagi tuh easy jadinya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh aja, contoh kalimat-kalimat yang menggunakan subjek, verb, objek, sorry, subjek, verb, komplement. Nah, kalau kemarin kita bahasanya objek, sekarang kita ganti objek itu menjadi komplement, gitu ya. Bahasanya naik sedikit. Tonight, kalau kita mengganti, kalau kemarin kita sebut dengan adverb of time, kita sebut dengan modifier of times, begitu. Ada bahasa baru. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang lengkapnya, punya empat-empatnya. Nah, misal ada yang nggak ada nih, misalnya kayak nomor 2, Henry and Marcia have visited the president. Nah, modifier of time-nya nggak ada, gitu ya. Atau modifier of place-nya nggak ada. Nggak apa-apa. Yang penting itu subject verb-nya dulu kita selamatkan. Ada komplimennya juga nggak mesti. Misalnya we can eat lunch. Udah in the restaurant today-nya nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau complete, empat-empatnya ada ya that's fine. Gitu. Oke, nah ini dua nih in this restaurant today. Ini modifier of time, sorry modifier of place-nya in this restaurant, modifier of time-nya ada today. Boleh dua, nggak apa-apa.
Nah, ini contoh-contoh saja. So remember that a sentence should have subject and verb. Nah, itu kunci. Oke, ada pertanyaan? Sekarang kita bahas tentang count and non-count. Count and non-count yang tadi masih Mas sebutkan, ada benda yang bisa dihitung, ada benda yang nggak bisa dihitung, gitu. Nah, ini juga ingat contoh misalnya book gitu ya. Ini kan book, student, person, itu kan bisa dihitung kan ya. Book, one book, two books, three books. Ingat, kalau bisa dia dihitung, tambahkan S di belakang. Nah, ada count noun, countable noun, yang person, misalnya one person. Boleh two person, tambahkan S, five personnya. Tapi kalau kita mau mengganti people, ya jangan tambahkan S. Tinggal bilang aja two people, three people. People itu dia tidak boleh ditambahkan S. Kalau mau ditambahkan S, boleh personnya aja ditambahkan S. Jadi one person, two persons, tambahkan S, three persons, boleh. Tapi kalau personnya kita ganti menjadi people, itu should be plural gitu ya. Misalnya one people, nggak ada one people, ya kan? Nanti diketawain kita ada bilang one people, gitu. One person, oke. A person boleh juga. Nah, cannot be counted, milk. Nah, ini you cannot say one milk. Ya kan? Nggak ada tuh one milk, two milks, three milks gitu. Nggak ada. Nggak boleh ditambah S. Jadi dia ada place countable containersnya. Misalnya a glass of milk. Sama dengan sugar, a spoon of sugar gitu ya. Jadi ada place in a countable containernya. Misalnya one glass of milk. One glass of milk. Two glasses of milk. Gitu. Jadi ada countable containersnya di sini. Yang terhitung countable-nya adalah glassesnya. Nah, kalau dia milk, because this is a kind of liquid apapun itu sama butiran. Butiran dan liquid itu nggak bisa dihitung ya. Butiran tuh contohnya yang bubuk-bubuk gitu, itu nggak bisa dihitung. Atau ya butiran, apa ya, sugar, salt gitu. Tea, coffee, nah itu bubuk, itu nggak bisa dihitung. Nah, sama dengan liquid. Yang boleh itu kontainernya yang boleh dihitung. Misalnya two bottle, two glasses, two spoons gitu. Boleh ditambahkan. Itu juga menjadi basic knowledge ya dalam dalam grammar. Nah, itu contoh. Nah, ini ada beberapa eh apa ya kata yang yang membersamai nounnya, apakah dia jenis kata yang bisa dihitung atau sorry, jenis benda yang bisa dihitung atau yang tidak bisa dihitung. Misal, sebenarnya sama. Misalnya kalau kita sebutkan some students gitu ya, boleh some students. Tapi kalau misalnya some water, jangan tambahkan s gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi kalau dia non countable, misalnya some sugars gitu. Kalau misalnya tadi many gitu ya, many itu untuk countable noun. Nah, lawannya untuk non countable noun kita gunakan much gitu ya. Kalau ada the, some, any, dua-duanya boleh pakai. Misalnya ini some students, ini some sugar. Studentnya tambahkan s, sugarnya nggak boleh. This, that, these, those. Nah, kalau sudah berbicara tentang these, yang those, ini artinya plural. These are, bukan these. Nah, kalau ini this is, that is, ini these are, those are. Gitu ya, plural dia. Kalau di non-countable noun, these and those itu tidak boleh dimasukkan ke sini. Nggak boleh, karena itu untuk yang countable noun aja. Hitungannya satu kalau non countable itu. Misalnya much money, ya money-nya nggak boleh tambah S gitu kan. Hitungannya satu. Non, one, two, three. Nah, non masih bisa dipakai di non countable. Ini many, much. Kalau di non with countable noun-nya kita punya a lot of people. Boleh juga a lot of sugar. Boleh. Masih boleh digunakan. Masih toleransi dia. Nah, kalau misalnya a great number, a large number. Number ini untuk countable noun. Kalau dia non-countable noun, kita gunakan amount.
Amount ini khusus untuk non-countable noun atau uncountable noun. Kalau sedikit kita bilangnya a few people, di sini a little coffee. Misal, ini contoh. Kalau dia lebih sedikit daripada fewer, ini untuk countable noun, and then for uncountable, non-countable noun, we use less. Nah, kalau more sama-sama boleh. Oke. Nah, lihat lagi, ada beberapa kata yang ketika kita menyebutkan dia countable noun, tapi ketika dia em, banyak, dia jadi irregular count nouns. Misalnya person, kalau dia banyak jadinya people. Kaki gitu ya, foot, banyaknya jadinya feet. Woman, satu, kalau perempuannya, kalau lebih dari satu perempuan, jangan tambahkan S ya. Women's itu nggak ada, jadinya women. Child itu satu jadi children. Mouse jadi mice. Tooth jadi teeth. Man jadi man. Gitu. Nah, ini contoh. Nah, ini beberapa kata yang kita sekarang the following list contains some noun count nouns that you should know. Ada non-count nouns bahasanya. Ini kayak misalnya economics gitu ya. Memang harus ditambahkan S. Physics itu harus ditambahkan S. Gitu ya. Misalnya kalau ketemu kata ini termasuk ke dalam non-count nouns. Ada sand, pasir, news. Nah, news ini sudah beserta S-nya ya. News, measles, food, soap, months, information. Information tidak boleh ditambahkan S. Information. Um, many, ya, karena dia ini apa namanya, tidak boleh ditambahkan S, non-count nouns gitu ya. Kemudian economics tambahkan S memang kayak physics tambahkan X. Maths misalnya, nah ini mathematics ya tambahkan S. Ear jangan tambahkan S, dia non count ini. Meat daging juga termasuk kalau dalam non count. Advertising, mathematics, and then politics, homework, and then money. Ini contoh dari non countable noun. Kalau ketemu dengan ini, masuk areanya di sebelah kanan. A lot of information, contohnya. A lot of information, jangan tambahkan S. Kalau mau pakai ininya yang cocok, misalnya a large amount of meat, gitu ya. Nah, ini sudah beserta dengan perangkatnya. Nih, kita contohin ya. Em, nah, advertising is non, meskipun katanya notes ya, catatannya, meskipun advertising ini tanda bintang-bintang ya kan. Bintang-bintang ini kayaknya spesial ya. Advertising is a noun count noun. Advertisement. Advertisement. Kalau ada man di belakang itu count noun jadi. Kalau di advertising, dia kan adjektif ya. Nah, kalau ada ing misalnya boring, interesting. Nah, itu ciri-ciri dari adjektif gitu. Tapi kalau sudah ada man, government gitu ya. Apalagi yang ada man-nya di belakang. Nah, itu manage jadi manajemen gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam count noun. Jadi kalau kita bilangnya seperti ini, kalau dia pakai advertisement, kita kita change dia menjadi too many. Gunakan karena noun-nya bisa dihitung. Tapi kalau dia pakai advertising, dia kan adjektif. Nah, ini masuk ke dalam non count. Jadi kalau non count kan kita tidak boleh menggunakan many, tapi menggunakan much. Nah, ini cara kita mengidentify. Contoh lagi, misalnya, this is one of the foods. One of the foods. Nah, misalnya some non-count nouns, misalnya ada beberapa contoh non-count nouns, misalnya food, meat, ada ya, tadi yang sesuai list ya, ada money, cents, and lain-lainnya, itu ada ada eh, pesona lain. Contoh nih, um, foodnya tadi kan kita sebut dengan non-count ya. Tapi kalau kita berbicara tentang one of, misalnya, one of the women, nah begitu kan ya. Jadi bukan women sama kan S, tapi women. Nah kalau ini one of the food, kalau ada kata one of the atau one of, itu di belakangnya should be plural.
Di belakangnya itu ada should be plural. Misalnya apa? One of the table, tambahkan as table, salah satu dari meja-meja itu, jadi hitungannya adalah plural. Nah, begitu. Ada beberapa case yang tidak menggunakan kalimat ini, kalimat yang di dalam ini chart ini. Kalau dia disertai ini sudah pasti kita mengikuti aturan. Tapi kalau dia tidak disertai dengan keterangan yang tadi, ya dia menyesuaikan. Contohnya, this is one of the foods, tambahkan s. He studies meat. Apa ini ya? Dia mempelajari ini ya, daging-dagingan, perdagingan gitu ya. Contoh lain, beef, pork, lambs gitu boleh. Nah, ini contoh saja. Contoh lain nih yang perlu diingat, ada we have spent too much times on this homework. Nah, ini non-countable because of time itu tidak boleh dihitung. Kalau misalnya miss 3 times a week, nah itu beda lagi. Ya kan? Jadi jangan disamakan fungsinya. Misalnya too much time, I have much time for you gitu ya. Jadi time yang di sini maksudnya adalah non-countable noun. Misalnya we have spent too much time, jangan tambahkan s, karena time itu masuk ke dalam non-countable noun. Nah, ada contoh lagi. She has been late for class 6 times. Ini artinya kali gitu ya. 6 kali di semester ini dia tuh nggak, dia datangnya telat. Nah, itu contoh beda penggunaan. Okay, is there any question so far? Oh, gini enak nih katanya ya. Mencernanya enak nih. Ingat kalau di latihan kayaknya ingat aja gitu ya. Nanti kalau di latihan pusing lagi gitu. Oke, nah ini pengingat lagi ya. Count and non-count nouns. Di sini ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Contohnya television bisa dihitung, cars bisa dihitung, news nggak bisa dihitung, geografi nggak bisa dihitung, atmosphere non-count nouns, kemudian person bisa countable, water non-count, pencil count, food, tooth, soap, soup, cup, money, hydrogen, and then minutes. Tambahkan s boleh nih. Kalau hydrogen nggak boleh, money nggak boleh, cups boleh, 2 cups of coffee gitu boleh. Jadi kita memisahkan antara mana yang countable noun, mana yang tidak uncountable noun atau non-countable noun. So, sekarang kita coba ya. Miss Im, Miss Ima coba panggil satu-satu ya untuk menentukan nih. Sesuai nama yang sudah ada di urutannya Miss Ima ya, di layarnya Miss Ima. Oke, number one, could you please, di sini yang paling atas itu ada Ulin. Silakan Ulin, tentukan nih. Choose the correct determiners in the following sentences. Oke, just read. And then choose the correct, many or much. Please turn your microphone on. Ah, nggak ada suara. Mikrofonnya masih off. He doesn't have much money. Okay, she doesn't have much money. Next, Hernanda, boleh? Number two. Jangan gitu dong. Serius. Number two, please. I think it's ada kan suaranya? Yeah, just read the sentence and choose the correct determiners. I would like a little Yes, salt on my vegetables. good. I would like a little because salt is non-countable noun. And then the number three, please, Muhammad Rizky. I think she bought those cards last night. Good job. Number four, Savina. Savina. Mikrofonnya di off kan dulu, di on kan dulu.
Yang mana? Less as river. Ayo, go ahead. Sevina, Sevina. Suaranya nggak muncul ya? Coba speak. Oh, nggak bunyi. Oke. Sabina kita skip dulu. Boleh Akila? Akila, number 4. Fewer. Favorite. Could you read the full sentence? There are fewer students in this room than in the next room. Okay, thank you very much. Next, number 5, Filza. Could you please? Uh, there is there is too much bukan nih. Nomor apa sih? Mana information? There is too much bad news on television tonight. Okay, there is too much bad news. Bad news itu non countable. Okay, number 6, please, Reski. Novita. I do not want this water. This ya, not these. Okay, thank you very much. Next, Ratu Mas Dwi Utami. This is too much information to learn. Iya, this is too much information to learn. Nah, kan too much banyak nih is ya. Tetap is bukan these are ya. Kalau these are jadinya too many. Informationnya nggak boleh karena ini non countable. Oke, next Livia, boleh number 8. Livia, Uh, a few people leave early. a few people like left early. Leave, sorry. Left, yeah, left early. Okay, number 9, thank you. Silmi. This jacket draws too much. Sorry. Tuhanku, puasa Silmi ya. Iya kan? Would you like less coffee than this? Okay, would you like less? Coffee is not countable, so we should put less here. The last one, Muhammad Ramadhani. This jacket costs too much. Okay, this this jacket cost too much karena kita berbicara harga ya, uang gitu ya. Okay, so is that clear for you? Clear ya? Yes, we are. Oke, oke. Jadi kita akan masuk ke latihan. Kita coba ya. Tandai bahwa besok kita akan bahas tentang and an gitu ya. Nah, ini namanya artikel. Kita masuk ke latihan. Oke, lihatlah teman-teman di sini. Miss, kok ini pesonanya agak bayah, agak susah ya. Nah, contoh kita mesti membesarkan dulu. Oke, ingat cari subjek dan verb. Oke, number 1. eh Mohon perhatikan number 1. Nanti boleh dibantu ya. Di kolom chatnya boleh dibantu jawabannya apa. Oke, number 1. After the funerals, the residents of the apartment buildings blank. Nah, ini contoh ya. Miss Ima hanya contohkan nomor 1 dulu ya.
After the funeral. Nah, ini after ini preposition. Jadi jangan terkecoh ya. After ini preposition. So it is not subject. So let's see the after comma. Bisa aja yang Miss Ima sebutkan. Mereka akan menjebak kita dengan preposition di awal. Nah, the residence inilah subjeknya. Of the apartment building ini preposition. Namanya prepositional phrases. Jadi of the apartment building it's not subject. It's not verb ya. Jadi ini masih bagian dari subjeknya, tapi dia dipisah dengan menggunakan of the apartment building. It is a prepositional phrase. Jadi ini bukanlah verbnya. Kita baru ketemu subjeknya doang nih. Nah, kira-kira ini semuanya nih kalau dipikir-pikir bener aja nih ya. Ada sen, ada sen, ada sen, ada sen. Nah, yang paling benar yang mana gitu? Susunannya yang tadi yang sudah Miss Imas katakan. Kita kan udah ketemu namanya tadi subject, verb, complement, and then modifier. Nah, itu yang mana kira-kira number one? Jawabannya boleh diketik di kolom chatnya. A, B, C, or D. Silakan. Apa jawabannya? Oke, kita tunggu yang lain. Tadi kan sudah kita bahas ya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, sudah rata-rata menjawab C ya. Jadi setelah verb, kita ketemulah yang namanya komplement dulu ya. Kalau kalau nggak ada komplement boleh kita mau ke modifiernya juga boleh. Nah, karena dia ada komplementnya flowers, send flowers faithfully to the cemetery each week. Nah, kan sudah paham jadinya bahwa dalam satu kalimat kita harus menggunakan logika bahwa tadi sudah Miss jelaskan ada subject, verb, ada complement, dan ada modifier di belakangnya. Oke, next number two. Nah, kalau number two ini kita sebut dengan parallelism yang sudah Mas jelaskan di semester sebelumnya gitu ya. Bahwa ada connecting words nih. Because the first pair of pants didn't fit properly, he asked for bla 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 gitu ya. Because itu boleh di depan, boleh di tengah gitu ya. Itu connecting words. Ingat kiri kanan subject verb harus paralel. Because ini konektornya. Subjeknya adalah the first pair of pants. The first pair of pants. Yes, pasangan pertama dari pants-nya. Didn't fit. Didn't fit itu verbnya. Artinya, ini kan menggunakan past ya. Sebelah kanan harus he, us, he subject, verbnya us for. Berarti kita gunakan complement di belakang. Ini kalau dipikir-pikir, apa bedanya coba gitu ya. Ada kata another pants, ada others pants, ada the others one, kemudian yang terakhir ada another pair. Nah, kira-kira jawaban nomor 2. Ditulis ya, misalnya 2A gitu. Nanti misalnya nggak payah ininya, identify-nya. Tulis misalnya nomor 2B gitu. Nah, ya. Oke, Delta, good job everyone. It's so nice. Good job. Nah, apa bedanya pants and sorry, kok pants sih? Apa ada bedanya other sama another? Ada yang mau bantu Miss Ima menjelaskan? Kira-kira sepengetahuannya teman-teman mahasiswa, itu apa sih bedanya other sama another? Padahal kayaknya sih udah pernah udah menjelaskan atau di kelas lain ya. Jadi ada yang mau menjelaskan? Maksudnya memberikan insight, yang bukan menjelaskan. Jadi diingat ya. Oke, Miss Ima clearkan dulu. Bedanya other dan another. Another itu tidak ada pilihan lain lagi. Kalau other, banyak pilihan lainnya. Misalnya kalian ada pilihan apples gitu ya. Nah, kalau cuma ada 2, itu berarti another. Kalau dia banyak, pilihannya other. Nah, kalau sudah other, nih another pants, pen-nya nggak boleh ditambah S. Karena dia pilihannya cuma 2 gitu. Another, once gitu ya kalau bahasanya. Kalau once-nya tambahkan S-nya, another once gitu. Nah, kalau other pants, other-nya jangan tambahkan S, cukup pants-nya saja yang ditambahkan S. Sama nih, the other ones gitu ya. Others-nya, S-nya jangan tambahkan S. Yang paling benar adalah delta.
Okay, good job, everyone. Next, we move to number 3. Okay, let's analyze number 3. What is the correct? What is the best answer, number 3? The committee has met and ingat N itu connecting ya, connecting words ya atau connectors ya, kiri kanan subject verbnya lengkap. Oke, number 3, number 3. Ini Ramadan tulisnya nomor 1. Number, oke, nah oh dia telat ya. Oke, number 3, Delta. Ada yang jawab A, ada yang jawab Delta. Number 2, what is the best answer? Another, please, your votes. Number 3, it should be Delta. Let's see. Oke, Delta ya. Let's see, apa penjelasannya? Lihat, the committee has met. Ini present perfect ya. Present perfect. The committee satu kan? Bukan banyak ya. Jadi pengganti dari committee adalah it. It has reached a decision. Apa? Kenapa, Miss? Ini bisa juga kok misalnya. It has formulated. Ini boleh nih. It has formulated. Tapi themselves. Harusnya di sini jangan themselves. Itself gitu. Nah ini pengecohnya. Jadinya jangan themselves. Jadi itself gitu. Itu yang menyebabkan dia salah. So the best answer number 3 should be Delta. Okay, next we move number 4. Tolong diberi nomor ya, nomor 4. Kira-kira jawabannya apa? Alfred Adams hasn't. Nah, ini present perfect nih. Kira-kira susunan yang benar itu yang mana? A, B, C, D? Okay, good job everyone. Oh, really happy to see you understand this. Alfred Adams hasn't ever lived alone before. Good job, everyone. C. Oke, nah ini udah mulai ya, udah mulai panas ya, udah bisa nih. Nih bisa-bisa nih skor structure-nya tinggi nih. Oke, number 5. Kita coba number 5. John's score on the test is the highest in the class. Skornya John itu di tes itu paling tinggi di kelas. C. Oke, kita tunggu yang lain. Nomor 5, jawaban yang benar adalah oke, good. 5C semua. He must have studied last night. Betul. Jadi dia artinya bukan harus di sini ya, dia pasti sudah belajar tadi malam gitu. Must di sini artinya bukan harus tapi pasti. Oke, good job. Next we move number 6. Henry will not be able to attend the meeting tonight because, nah ini connectors nih. Ingat, harus paralel ya. Lihat kirinya dulu gimana pesonanya. Baru kita rumuskan ke sebelah kanan. Paralel, paralel. Jangan lupa paralelismnya. Lihat dia pesona sebelah kiri. Oke. Will ada 3 tuh. Ada he will be teaching a class of he will atau he will have. B, good job. Wow, bisa nih. Nomor 6 pada B semua. Sekarang number 7. Nah, ini having been served lunch. Ini pembukanya aja nih. Belum ketemu mana subject verbnya nih. Ini pembuka saja. Oke, number 7. Kira-kira yang mana? B. Okay, the committee members discussed the problem. Having been served lunch, ya,
Sementara disediakan lunchnya, the committee members discussed the problem. Oke, the committee members discussed the problem. Oke, ini lebih enak ya dari A itu sebenarnya bisa juga, cuman dia pasif, kalimat pasif jadinya. Masalah didiskusikan oleh anggota komite gitu. Kenapa sih harus ribet gitu kan? Cari yang active sentence aja dulu ya. Oke, number 7 is clear. Number 8. Florida hasn't yet ratified the amendment and kira-kira hasn't. Nah, ada kata neither ini. Neither itu berarti dia kalimatnya negatif ya. Sama-sama tidak begitu. Kalau either kedua-duanya iya, kalau neither kedua-duanya enggak. Either or, neither nor ininya, padanannya. Oke, 8 delta. Oke, Florida. Nah, ini kita lihat ya. Nomor 8. Florida hasn't yet ratified the amendment and neither have several other states gitu ya. Florida ini hasn't yet, ini kan present perfect begitu ya. Ratified, tapi kalimatnya negatif. The amendment and neither juga diikuti oleh beberapa negara lain, itu juga nggak ratify di amendment gitu. Jadi mereka sama-sama nih, baik Florida maupun negara-negara lainnya disusul itu tidak mengubah. Kalau sudah kata negatif, dia akan ketemu yang namanya neither. Kalau dia positif, has ratified, dia akan ketemu either or. Either pasangannya or, neither pasangannya nor. Nanti akan ketemu seperti itu. So the best answer number 8 should be delta. Next, kita bergerak ke number 9. The chairman requested the chairman's requested that ini artinya bahwa. Chairman subject, requested itu verb, that connectors artinya setelah ini harus ketemu subject dan verb. Tetapi harus disesuaikan subject verbnya, kemudian pola dari struktur kalimatnya yang benar yang mana. Tadi sudah disebutkan ada subject, verb, complement, modifier. Nah, itu penting. Oke, delta. The members, anggota, study verb, problem ini complementnya more carefully itu artinya modifiernya, adverb of manners. Nah, ini pentingnya tadi. Kita harus memahami bahwa kalimat itu punya 4 posisi ini dulu ya, minimal gitu ya. Ada subject, verb, complement, modifier. Nah, itu dulu ininya. Itu susunan yang benar dulu. Ini kan benar nih nomor yang D. Gitu. Kalau misalnya yang A gimana, Miss? Ini sama aja, Miss. Ada subject, verb, tapi dia modifiernya terlebih dahulu, baru dia complement. Sementara susunan kita tadi sudah deal kan ya? Subject, verb, complement, baru modifier. Itu susunan yang benar. Oke, number 10. California relies heavily on income from fruit crops. And nomor 10 kira-kira apa? So does Florida. Oke. Yang lain gimana? Nah, nomor 10 ini masuk ke affirmative agreement ya. Affirmative agreement. Artinya, kalau kita bilangnya also to, maksudnya juga gitu ya. California relies heavily on income from fruit crops and so does Florida. Bukan yang also to is as well.
Florida is as well. Sebenarnya kalau dia di dalam informal speaking, it's okay ketika kita bilang Florida also, Florida too, gitu ya. Florida is as well, gitu. Boleh. Tapi kalau dalam structure itu harus jelas. Cari yang paling beda nih ya. So, does Florida. Gitu. Jadi California ngambil pendapatannya itu dari apa namanya buah-buahan. Nah, begitupun dengan Florida begitu. Florida juga begitu gitu. Itu number 10. So the best answer should be Delta. Now, number 8. The professor said C. C. Oke, kita lihat ya. Number 8. The professor said, nah ini subject verbnya udah ada nih, konektor ya. The student, ini verb, said-nya verb kedua ya. Said-nya verb kedua. Ingat, sebelah kanan dia paralel gitu ya. Yang jelas A dan D itu gugur langsung, kita eliminate. Jadi jawabannya kalau nggak B ya C gitu ya. The students could hand, ini yang paling benar nih. Subject, verb, complement, baru dia ada modifier. Nah, itu contohnya kenapa kita harus memahami basicnya dulu. Kalau dulu kelas kita kan subject, verb, object, preposition gitu ya. Nah, kalau sekarang pesonanya beda lagi, naik kelas kita. Jadi subject, verb, complement, modifier gitu. Itu sudah basisnya. So, number 11 should be Charlie. Good job, Charlie. Okay, next kita masuk ke 12. 12. This year will be difficult for this organization because ingat, ini lihat pesona sebelah kanan. Subject verbnya udah ada menggunakan future. Nah, di sini jangan lupa tadi ya perangkat kalau less atau apa itu gunain untuk apa, few atau littlesnya untuk apa. Yang sudah Miss Ima sebutkan tadi. Nomor 12 kira-kira apa ya jawabannya ya? B. Oke, good job. 12 jawabannya B, beta ya. This year will be difficult for this organization because tahun ini akan kesulitan nih untuk organisasi. Karena ya, it has less money. It pengganti dari organization ya. It has less money karena non-countable noun and the viewer volunteers itu adalah countable noun-nya. Dan it has last year. Dan ada kata then ya di sana. Then it had last year. Cocok itu. Tensesnya udah cocok. B. Oke, kita move. 13. The teachers have had. Ini present perfect ini. The teacher have had some problems deciding karena ini kalimat komplit ya yang menggunakan connectors, hati-hati dengan penggunaan connectors. 13 apa jawabannya teman-teman? The teacher had ini artinya gini. Guru sudah punya penentuan masalah. Sudah menentukan ya, some problems deciding. Oke, Charlie. The teacher have had some problems deciding when they should, when they should return the final papers to the students. Okay, good job. When they should return the final papers to the students. Tadi Miss Ima sudah katakan bahwa ini kalimat pertamanya nih. Baru nanti kita ketemu dengan yang namanya complete-nya adalah kita harus memasukkan connecting words atau connectors di tengah. Connectors yang di tengah ada A, ada B, ada C. Oke, jadi jawabannya
Kalau A sudah pasti salah, karena ketika kita menggunakan konektor when harus ketemu subjeknya terlebih dahulu, yaitu they. Gitu. Oke, oke, jawaban yang benar adalah Charlie. Sekarang kita bergerak ke nomor 14. Oke. She wanted to serve some coffee to her guests. However ini namun begitu ya. Perhatikan tenses. 14 perhatikan tenses. Semuanya tensesnya pas ya. She wanted to serve some coffee to her guests. Dia sudah menyajikan kopi untuk tamu-tamunya. Namun, she hadn't many sugar. Many sugar. Emang ada many sugar. A great amount of the sugar. There wasn't a great amount. Amount emang untuk sugar atau not? Oke. Charlie, she didn't have much sugar. Ya, lucu ya ini ya. Dia ingin menyajikan kopi tapi nggak punya gula banyak gitu. Oke, next 15. Thank you very much. Number 14 should be correct. Charlie. Okay, number 15. There hasn't been a great response to the sale. Nah, ini namanya, aduh, bisa lupa. Misalnya kayak isn't it gitu ya. What we call it? Number 15, sorry. Oh, wait, tag question tags. Oke, ini question tags ya. Balik kata di depan. Kalau di depan positif, belakangnya negatif. Kalau di depan negatif, belakangnya positif. Oke. Yang aturan question tags atau tag question itu kebalikan. Vice versa ya. There hasn't been a great response to the sale. Has been? Gitu. Karena kenapa? Di depannya sudah negatif, di belakang kita kontraskan. Misalnya, kalau dia di depan there has a great response to the sale. Kalau dia positif ya, hasn't been gitu. Kalau dia kontras ininya. Itu permainan dari tag question. Misalnya, she is beautiful, isn't she? Gitu. Artinya dia cantik ya, benar nggak? Nah, itu contoh tag question or question tags. Oke. How do you think? Ini mudah ya. Mudah ya. Jadi so far oke. Nomor 15 masih ada ya? Udah tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke part B. Nah, kalau part A, tugas kalian adalah menentukan the best choice, the best answer for each number. Nah, selanjutnya tugasnya teman-teman mahasiswa adalah cari yang salah. A, B, C, D, yang mana yang salah? A, B, C, D, mana yang salah? Gitu ya, bukan cari yang benarnya. Oke, kita contohkan part B. Miss Ima, hanya mencontohkan satu dulu ya. The main office of the factory can be found in Maple Street in New York City. In Maple Street in New York City. Sudah jelas ya? Jawabannya yang salah itu adalah C. Iya, at Maple Street itu ya. Sorry, on. Kok at sih? On karena jalan ya. Mesti lupa. On. Kok at. Kalau at itu lengkap dia. The main office of the factory can be found on Maple Street in New York City. Kalau dia nama negara itu pakaikan in. Kalau dia nama jalan pakaikan on. Kalau at itu complete address. At. Atau kalau at itu specific place. Boleh.
Oke, now kita masuk ke nomor 17. Kira-kira yang salah yang mana ya? Less than we're at the vote. Because there are less members. Ingat tadi penggunaan countable, non-countable gitu ya. Alpha. Harusnya apa nih less? Jadinya few. Ini diingat ya? Iya, betul, few. Because there are few members present tonight than there was last night, they must wait until the next meeting to vote. Itu nggak ada masalah, tuh. Jadi harus diingat juga quantifiersnya ya, penanda quantifiersnya. Pakai less, pakai fewer, pakai much, many, dan lain sebagainya. Itu juga harus remember for that. Okay, thank you very much. Next number 18. 18. David is particularly fond of cooking, and he often cooks really delicious meals. Oke, yang mana? Fond. Apa jadinya nomor 18? Oh, Delta. David is particularly fond of cooking, and he often cooks really delicious meal. Sebenarnya tanpa really itu juga ini ya. Apa ya? Di sini sudah ada kata keterangan adjektifnya. Langsung aja sebenarnya nggak pakai really juga nggak apa-apa. It's not appropriate in English structure. He often cooks delicious meal. Langsung ya. Really, really gitu. Really ini kan kata keterangan manner ya. Jadi, atau kita sebut dengan modifier of manners gitu. Jadi he often cooks delicious meal. Langsung aja. No, really, it's not appropriate in structures. Okay, so thank you very much. Next, number 19. The progress made in space travel for the early 1860s is remarkable. 19. In space. Delta? Oke. Ini udah cakep semua ini jawabannya. In, ya kan? In the early 1680s. 1660s. 1960s, sorry. So the progress made in space travel in the early. Are you sure in? Well, sebenarnya yang jawaban yang ininya, ya salah nih, for ini salah memang. Tapi nomor 19 ini, itu cocoknya adalah made the progress. Made in search for, not for, but since. Since. Nomor, iya Luvia udah semangat banget itu. 20A. 19 itu jawabannya adalah delta diganti menjadi since. Ya kan? Oke. Number 20. Sandra hasn't rarely missed a play or concert since she was 17 years old. Nomor 20, jawabannya apa tadi? Bisa naik dulu tadi, ada yang jawabnya rarely. Hasn't rarely. Nomor 20 yang salah apa? Not rarely, but rarely. Hasn't rarely. Has rarely missed ya. Jadi bukan yang kalimat negatif ya. Jadinya kalimat positif. Chandra has rarely missed a play since she was 17 years old. Rarely. Notnya tidak perlu gitu. Hasn't. Okay, next 21. 21st, sorry. Silmi rarely ya. Okay. Number 21. 21, 21st. Delta. Oh, already.
Um, okay. Number 21, the governor hasn't decided how to deal with the new problem already. Sebenarnya gini ya, Miss Ima make it clear dulu ya. Untuk 21 kata already ada kata yet gitu ya. Kalau yet itu kan artinya already gitu. Artinya masih gitu ya, already. Barusan gitu, just itu sama tuh, already. Already, yet, just itu kebanyakan itu kita temukan di present perfect. Sama seperti ini ya. The governor hasn't decided how to deal with the new problem yet. Kalau already, yet itu pasti di belakang jadinya. Kalau dia already, dia masuknya misalnya the governor has already not decided. Nah, gitu. Jadi dia ada posisinya. Begitu ya, number 21 itu already-nya kita ganti menjadi yet. Oke ya, 21. Oke, next, move. Number 22. There was a very interesting news on the radio. Sure, on the radio. 2022. On, jawabannya B. Was a very interesting. There was a very interesting news on the radio this morning about the earthquake in Italy. Nomor 22 apa jawabannya? Beta. There was a very interesting. Apa yang salah? Nomor 2B. Kenapa jawabannya B? Kenapa jawabannya B, ayo? News, oke, Miss Ima jelaskan. News itu adalah uncountable noun. Kenapa kita menggunakan a? Sorry, a. Itu penanda, iya, uncountable. Karena dia penanda bahwa dia bisa dihitung kalau news, sementara news itu tidak bisa dihitung. Makanya tidak boleh kata Sebenarnya ya kalau misalnya orang nggak paham, ini benar-benar aja nih a very interesting news gitu ya. Jadi nya itu nggak perlu. Jadi there was very interesting news aja yang langsung. Atau kalau mau some gitu ya, boleh. Tapi was-nya ganti menjadi ya some, tetap some. Was-nya tetap karena dia uncountable. Okay, 22 is clear. Next move, number 23. The professor had already given the homework assignment when he had remembered that Monday was a holiday. Okay, number 23. He had the professor. Jadi apa yang salah B? B kenapa salah? B kenapa salah? Cukup past tense, buang had. Kita main buang-buang aja gitu ya. Oke, nah had already ya. Nah, yang ini yang Miss Ima sebut tadi nomor 21 gitu ya. Had already. Already ini posisinya di sebelum kata verb ketiganya. Jadi, ini pengejaan remembered aja nih. Remembered. R-nya double. Remembered. Jawabannya remembered-nya tambahkan R-nya ada. Remembered. Remembered. Sorry. Should be the professor at given moment. Oh, oke. Oke, head-nya dibuang. Ya benar ya kata Susiomi. Head-nya dibuang. The professor had already given the homework assignment when he remembered that Monday was a holiday. Nah, ini yang pentingnya. Kenapa head-nya tadi nggak perlu? Ini satu kesatuan, nah nih.
The professor had already given, sudah memberikan tugas PR-nya ya. Pada saat atau ketika ya, he had remembered that Monday was a holiday. Ini nih satu nih, when he had remembered that Monday was holiday. Sama-sama pas begitu ya. Ya benar, thank you very much. Next, number 24. 24. Having been beaten by the police for striking an officer, the man will cry out in pain. 24. Delta. Delta. The man will cry out or will be cried out. Karena di depan dia pakai pasif ya. Tadi Miss Ima bilang juga ya bahwa harus konsisten, kalau depan aktif, ke belakang aktif. Kalau depannya pasif, ke belakang pasif. Jadi the man will be cried out in pain. Okay, so number 4 should be delta. Ini yang incorrect ya. Oke, delta will be cried out. Karena apa? Di depan itu sudah masuk ke passive sentence. Jadi ke belakang juga should be passive sentence. The man will be cried out. Kalau dia pasif, artinya kan dia. Nah, itu dia tergantung tenses ya. Be plus verb 3. Atau helping verb plus verb 3. Kalau be plus verb 3, harus ada be-nya. Misalnya, be itu kan dia auxiliary verb atau helping verb ya. Misalnya tadi, ibu beli buah gitu ya. Buah dibeli oleh ibu. Jadi dibelinya itu harus pakai verb 3 di belakang. Jadi buys pertama jadi boughts begitu. Jadi pasif aktif juga harus dipahami. Dalam TOEFL pun karena kita belajar structure ya, susunan begitu ya. Jadi susunannya itu harus memang betul-betul kalau di depan dia seperti itu, konsisten ke belakang akan seperti itu. Oke, number 25. This table is not sturdy enough to support a television, and that one probably isn't neither. Isn't neither. Sure. Ingat, neither itu aja udah negatif ya. Janganlah ditambah negatif lagi di belakang. Isn't either. Nah, gitu. Oke, good job. Number 25, either. Iya, cukup either aja ya. Iya, benar. Jadi, this table is not sturdy enough to support the television and that one probably isn't either. Ini either ini udah negatif. Kalau kamu tambahkan not lagi di depan jadi double-double dia. Kalau dia sudah negatif, ini tambahkan either aja. Kalau dia tidak negatif, baru pakai neither. Neither itu kedua-duanya enggak. Kalau either, tadi yang Miss Ima sebut, salah satu dari dua itu iya. Oke, next 26. The bridge was hitting by a large ship during a sudden storm last week. Was hit. Ini salah satu ya. Misalnya cut, cut, cut gitu ya. Itu kata yang tidak berubah. Read, read, read. Cut, cut, cut. Put, put, put. Hit, hit, hit. Jadi nggak berubah dia. Jadi verb 3 ya. Karena kalau ada kata oleh, by, itu artinya dia pasif. Passive voice atau passive sentence. The bridge was hitting by a large ship. Artinya jembatan itu dihimpit oleh perahu besar gitu ya. Kapal besar gitu. During a sudden storm last week. Selama badai berlangsung itu last week gitu. Okay, 26, it's okay. Next, Compton 27. The company representative sold to the manager a sewing machine for $40. 27 what? Beta.
Oke, kita analyze together. Iya, without to the. Iya, harus kan sold manager, assign the company representative, sold the manager, ya atau manager aja boleh. A selling machine for $40. Jadi jangan sold to-nya, jadi sold the manager aja atau sold manager boleh. Oke, next 28. The taxi driver told the man to don't allow, to not allow. Man not to allow. Nah, ini kita ini ya kita balik ya. The taxi driver told the man not to allow his disobedient son to hang out the window. Kalau sudah mau meletakkan kata negatif di tengah-tengah, ya gunakan jangan don't allow tapi not to allow. Oke, not to allow, not to allow, not to allow. Oke, sorry, not to allow his disobedient son to hang out the window. Oke, 28. Ini kalau dia kan ini negatifnya di tengah-tengah gitu ya. Jangan membiasakan pakai don't, tapi not to. Misalnya, my mother told me that not to allow, gitu, not to open the window, itu boleh. Jadi kalau dia di tengah-tengah posisinya. Oke, next 26. These television are quite popular in Europe, but those ones are not. Those ones are not. 28. Those aja ya. Ngapain ones ini? Ini namanya too much. Those are not. Jadi this television. Nah, dalam grammar juga nggak boleh yang namanya too much. Nah, kalau dia sudah cukup ada those are aja langsung. Kecuali misalnya other ones. Itu boleh the other, another ones boleh. Kalau udah those pasangannya langsung verb aja. Keterangan. Oh, yang plural ya. Oke, ones-nya buang aja nih. Kita suka membuang sekarang. Oke, next. 30. Harvey seldom pays his bills on time and his brother does too. Nah, ini nomor 30 Pak, ayo. Seldom ini negatif ya. Either. Negatif. Nah, kalau sudah ngomongin seldom, ada kata seldom, rarely, never, itu kalimat negatif. Dia sering dipasangkan dengan yang namanya either. Kalau either dan neither sudah jelas tadi ya. Kalau sudah positif di depannya, pakaikan either. Kalau misalnya negatif, pakaikan neither. Nah, tapi di sini kan kata seldom ini sendiri sudah negatif. Jadi kita pakaikan dia seldom ini dia negatif tapi tidak ada kata not di sini kan ya. Nah, makanya di belakangnya boleh pilihannya, boleh aja neither, boleh either, tapi lebih cocoknya adalah pakai either. Pakaikan not, either not, karena not di depan itu sudah negatif, jadi ke belakang juga negatif. Salah satu atau kedua-duanya itu tidak, atau salah satu dari kedua-duanya iya. Begitu kalau kita pakai either. Kalau di depan dia sudah negatif, belakangnya susul dengan negatifnya. Oke, number 30 done. Number 31. The price of crude oil used to be a great deal lower than now, wasn't it? Oh, wasn't it? Didn't it? Iya, kan use ini kan pas ya. Use ini bentuk pas. Ingat, the price of crude oil used ini pas. Pas itu identik dengan auxiliary verbnya did. Karena dia positif kalimat di sebelah kiri,
Kalau dia pakai question text atau tag question di belakangnya, itu gunakan kalimat auxiliary, sorry, kata auxiliary verb yang berlawanan dengan jenis kalimat pertamanya. Jadi ini paling tepat adalah didn't gitu. Kalau dia di sini menggunakan kata was, boleh pakai wasn't it. Kalau dia tidak menggunakan kata was, menggunakan the main verbnya, kita gunakan didn't. Did itu kan positif. Nah, karena ini positif, kita tukar jadinya jadi negatif. Didn't it gitu. Oke, next 31. Kita masih punya 10 menit lagi. University. When an gitu ya. Ya, betul. Thank you very much. When a university, university formulates new regulation, it must relay its decision to the student and faculty. Oke, good job. So, ini artikel yang besok kita akan bahas ya, artikel a atau an gitu ya. An itu should be followed by apa namanya, alfabetnya harus huruf vokal. Kalau en ya, misalnya an apple. Tapi kalau dia huruf konsonan, jangan gunakan en, dia tapi gunakan e. Nah, karena university ini, how to spell university, how to pronounce the word university, university, not university. Makanya menggunakan e. Oke, 33. Jim was upset. Upset itu kecewa ya. Sedih, bersedih. Last night because he had to do too many homeworks. Tadi kita bahas homework masuk kemana? Tiga-tiga. Tiga-tiga delta. Homework nggak boleh ditambah S ya, karena dia non-countable. Iya, Jim was upset last night because he had to do. Coba perhatikan ya, ada kata konektornya because. Kiri kanan coba lihat, pasti pas pas semua gitu ya. Ada was, ada had, pas. Nah, sekarang pengecohnya adalah many, homework. Ya boleh aja menggunakan many. Nah, tapi homeworknya karena dia non-countable dilarang menggunakan s. Jadi ingat ketika membuat kalimat dalam writing, homework walaupun sebejibun-jibunnya banyak ya PR kalian itu. Kalau assignment, nah, nanti assignment baru boleh menggunakan S, tapi kalau homework nggak boleh menggunakan S. Oke, clear number 34. Silahkan. There are some scissors. There is. Aduh, dari awal aja udah gong aja gitu ya. Udah ada scissorsnya banyak gitu ya. Guntingnya banyak nih. There is some scissor. There are some scissor in the desk drawer in the bathroom if you need them. Oke, say the best. Yang paling salah itu yang A ya. Is-nya ganti R. Oke, next 35. 35 B. D. The bird of realtors doesn't have any informations about the increase in rent for this area. Ingat information tadi. Iya, nggak bisa dihitung, gengs. Ingat kata-kata yang nggak bisa dihitung ya, jangan tambahkan S. Sudah sepakat kita tadi. Oke, alpha ya. The bird of realtor doesn't have any information. Walaupun informasinya banyak, jangan tambahkan S. Oke. Next, 36. 36. George is not enough intelligent to pass this economics class without help. 36 apa? A. Kita balik ya. Iya, intelijennya di depan, enough-nya di belakang. Nah, nanti kalau ketemu seperti ini, it not intelligent enough, not enough intelligent. Enough-nya di belakang.
George is not intelligent enough to pass this economics. Economics-nya tetap tambahkan S ya. Nah, sama kayak mata pelajaran gitu ya. Maths, physics, biologist gitu. Nah, itu tambahkan S di belakang. Intelligent enough. You are not smart enough to assess me. Misalnya gitu ya. Kamu tuh nggak cukup pintar untuk menilai saya gitu. Jadi George is not intelligent enough. Posisinya aja diubah. Nah, itu kalau structure itu termasuk posisi aja harus diubah itu. Yang benernya yang mana? Oke, nomor 37. It's so easy for you to find out. There were so much people. Wow, ada much di sini. So you find out people here. People is countable noun. So you must put many people here. Okay, 37, so it's clear. Now 38. John lived in New York since 1962 and 1975, but he is now living in Detroit. Since ini pas ya. Since itu untuk punyanya present perfect. Ingat. Ini 38 apa? From. Iya. John lived, since punyanya perfect ya. John lived in New York from, karena ada tuh dari tahun 1960 hingga 1975. Nah, itu 38 itu jawabannya adalah beta. Ganti menjadi from. Kalau sudah ada rentang tahun seperti ini, pasti dia ketemunya adalah from to. Oke, 39. The fire began in the fifth floor of the hotel, but it soon spread to adjacent floors. Ini floor ya, kita berbicara tentang lantai kelima. Kalau sudah ada kata bertingkat seperti ini, the first, the second, the third, the fourth, the fifth, itu pakaikan on. Iya, the fire began on the fifth floor of the hotel. Jadi kamu ada di lantai berapa? Bukan in, tapi on the fifth floors. Fifth floors. Oke. Terakhir, pas banget nih waktunya ya. Mrs. Sanderson bought last week. Last week in his sport cards. However, she hasn't yet learned how to operate the manual versif. Posisi ya, ingat posisi. Ingat tadi subject, verb, complement, baru dia modifier. Jadi a new sport card-nya dulu, baru last week di belakang. Okay, so it's finished. Everyone, if you have questions, so just raise hand. Silakan yang mau tanya. Tidak susah kan? Tentu tidak. Besok kita masuk ke level keduanya. Nah, ini kalau kalian sudah mengetahui alasan-alasannya kenapa sih salah, kenapa sih begini gitu ya. Nah, paling enak ini nanti ketika kalian lihat kalimatnya udah tahu posisi salah, udah tahu ini nggak benar. Ingat di dalam structure itu yang pertama harus dilakukan adalah ketemu subject verb-nya. Yang kedua, parallelism itu penting. Kalau depan itu kalimatnya aktif, belakang ikut. Aktif juga. Kalau kalimatnya di depan sudah pasif, kalau belakang pasif juga. Yang ketiga, itu pilihan dari tensesnya. Ingat, apakah dia menggunakan tenses yang benar atau tidak. Begitu. Oke, posisi juga ya. Posisi yang tadi sudah kita dealkan di awal. Subject, verb, complement, modifier. Itu ingat sampai ujung. Nanti itulah yang akan kita ingat. Oke, no question anymore? Tidak ada. I stop share.
Misi sudahi. Ada pertanyaan boleh angkat tangan atau bersuara boleh. Semuanya sudah paham ya untuk hari pertama ini kayaknya clear. Mudah-mudahan nanti di tes the realnya sama kekuatannya ketika kalian ngisi di kolom chat. Cepat gitu ya. Oke, now question so far. Bu Karin masih ada di tempat atau tidak? Nggak ada ya? Oke. So I should... ada. Bu Karin, could you hear my voice? Yes, we hear you. Iya. So, pas sekali waktunya, Pak, Bu. Selesai. Oke, sudah selesai ya Miss Ima ya. Iya. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Miss Ima, juga mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Kita sebelum tutup, kita foto bersama dulu ya. Coba kameranya arahkan ke ini yang di ini kameranya dihidupkan semua ya. Feby, Alinsia, Raisa. Raisa di mana nih Raisa? Raisa nggak mau hidup, Bu. Oh, di mana dia? Kamu hidup Oh, nggak hidup. dulu. Kameranya nggak Kameranya. hidup. Gimana, Mas? Ini Ya, kamu ini udah sebelah. berdua. Oh, Ini berdua, Raisa. berdua. Oke, oke. Ya, ya, oke, oke. Feby, hidupin kameranya, nak. Gak izin, Mem. Kamera laptopnya lagi error. Nggak bisa dibuka. Oke. Ya, baik. Sabar ya, Ah, Bu Karin. Puasa loh. yes. Oke, kita screenshot dulu ya. Hosting. 1, 2, 3. Print screen. Oke, alright. Thank you everyone. Got it. Sebentar ulangi. Oke. Baik, izin Ibu sampaikan untuk si Ginjalinggo udah Ibu update ya, soalnya semalam agak error sedikit salah masukin soal, tapi udah Ibu perbaiki yang reading, kemudian yang structure yang kita bahas hari ini practice 1 itu juga Ibu masukkan sudah. Beguyur nanti malam Ibu masukkan juga yang listening. Besok kita listening ya kalau nggak salah ya Iya, materinya. besok sama Jumat kayaknya listening. Ya, besok sama Jumat listening ya. Oke, jadi besok kita ketemu lagi. Please be before time, bukan on time ya. Jadi supaya waktunya bisa optimal kita pakai 2 jam dari jam 9 sampai 11. Itu 5 menit sebelum mulai itu sudah di ruangan ini. Oke, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, everyone. Ya, see you. Kalau sama Miss Ima ketemunya habis Lebaran. Oh, maaf lahir batin dong Miss Oh Ima. iya, ya. Habis lebaran ya. Iya. Oke, walaupun ketemu habis Lebaran, tapi Mohon si maaf lahir Ginjalingonya batin, tetap Miss. dikerjain ya. Iya, Izin. 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 Iya. Izin. Oke. Sip. Finish, Bu Karin? Yes, finish. Okay, thank you Oke, very thank you very much, much. everyone. Thank you.